Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya pada hari ini. Tentunya selamat datang kembali saya ucapkan buat setia menyaksikan video-video saya di channel ini. Dan terima kasih juga yang sebesar-besarnya karena teman-teman sudah mau mensupport channel ini agar terus berkembang. Teman-teman, kali ini kita akan berbicara soal usaha, yaitu usaha kopi keliling atau intinya analisa usaha kopi keliling tersebut. Nah, saat ini kalau kita lihat semakin banyak bermunculan kedai-kedai atau kafe-kafe yang menyediakan berbagai macam kopi, berbagai macam minuman kopi. Nah, ibarat jamur di musim penghujan, jadi tumbuhnya sudah semakin banyak. Nah, sehingga orang-orang bahkan bingung mau nongkrong di kedai kopi yang mana. Hal ini dikarenakan kopi telah menjadi salah satu minuman yang populer di Indonesia bahkan sejak zaman dahulu. Nah, teman-teman, kopi sendiri untuk minum atau minuman kopi itu tidak mengenal kalangan, baik itu kelas bawah maupun itu kelas atas. Karena itulah banyak dari pengusaha-pengusaha Indonesia yang mencoba untuk membuka kedai-kedai kopi yang punya peluang bisnis besar dan sangat menjanjikan. Dan hal yang paling menarik lainnya adalah bahwa masyarakat Indonesia telah menjadikan kopi sebagai minuman sehari-hari. Kegemaran terhadap kopi serta budaya masyarakat yang semakin irit waktu menjadi peluang bagi usaha kopi keliling tentunya. Bagi teman-teman yang tertarik ingin membuka usaha kopi namun dengan modal yang sedikit ringan, maka usaha kopi keliling ini sangat cocok sekali untuk teman-teman jalankan. Dan saya akan paparkan analisa usahanya secara sederhana di video ini, dan tentunya dengan modal yang sangat ringan sekali. Dan insya Allah sampai selesai video ini akan saya paparkan detail satu persatu, dan karena itu teman-teman jangan skip video ini atau jangan berhenti tonton video ini sampai selesai. Namun untuk meyakinkan teman-teman dan meyakinkan saya untuk menyampaikan video ini, sebelumnya saya pengen tahu dulu bahwa sebelum kita memulai suatu usaha atau menyampaikan atau masuk ke kebutuhan yang dibutuhkan saat akan memulai usaha, saya perlu meyakinkan teman-teman terlebih dahulu apakah teman-teman sudah siap untuk menjadi seorang pengusaha. Karena menjadi seorang pengusaha itu tidaklah mudah, dan risiko yang akan kita jalani, risiko yang akan kita temui akan sangat banyak. Karena risiko menjadi pengusaha itu ada banyak hal yang akan menghalangi setiap langkah dan setiap pergerakan nantinya. Bahkan termasuk rasa malu dari dalam diri terhadap celaan, cemoohan, dan segala macamnya. Dan seorang pengusaha itu kadang-kadang dijauhi oleh teman-teman sejawatnya selama ini, karena kesibukan dalam mengurus usaha, jadi waktu bersama teman sudah mulai kurang. Maka dari itu resiko itu akan teman-teman alami, dan saya meyakinkan teman-teman terlebih dahulu. Semoga teman-teman sudah siap, dan saya sangat yakin bahwa teman-teman yang menyaksikan video ini sampai selesai, video ini sampai habis, saya sangat yakin bahwa teman-teman sudah benar-benar bertekad bulat untuk menjadi seorang pengusaha dan menjadi orang yang sukses ke depannya. Oke, baik teman-teman, udah cukup rasanya. Saya akan mulai. Untuk usaha kopi keliling ini sama seperti dengan usaha-usaha yang lainnya,
seperti yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, analisa tentang usaha-usaha sebelumnya. Dan begitu juga dengan kopi keliling, kita memerlukan beberapa peralatan dan persiapan yang matang terlebih dahulu, termasuk diantaranya adalah modal investasi. Nah, untuk usaha kopi keliling, sebagai modal investasinya adalah sebagai hal berikut. Kita membutuhkan pertama seperti sepeda. Sepeda bisa juga dengan sepeda motor, tetapi kali ini saya akan sampaikan dengan sepeda biasa, dengan total harga yang akan teman-teman butuhkan untuk membeli sepeda itu sekitar Rp500.000. Dan kemudian rombong yang sudah dimodifikasi, tentunya yang unik agar bisa menarik para calon pelanggan kita. Nah, dengan total harga sekitar Rp2 juta. Kemudian termos air yang 2 liter, itu saya sarankan teman-teman pakai 2 buah dengan harga satunya Rp200.000, dan kalau teman-teman beli 2 sekitar Rp400.000. Kemudian untuk tadahnya atau gelasnya, gelas minum itu kalau dalam sebulan kita anggarkan 30 pak, satu paknya isinya 50. Jadi penjualan kita takar sekitar 50 per hari. Jadi kita beli 30 pak sekitar harga Rp450.000. Kemudian sendok takar Rp20.000, termos es Rp90.000, sendok stainless steel Rp20.000, dan gilingan kopi atau hand grinder ini, gilingan kopi yang manual yang bisa pakai tangan, itu sekitar harganya Rp300.000. Dan galon air yang pakai keran itu Rp60.000. Kemudian alat seduh kopi Rp150.000. Kemudian kursi plastik Rp60.000. Kursi plastik 6 buah sekitar Rp150.000. Nah, jadi total investasi awal kita sekitar Rp4.140.000. Nah, teman-teman, itulah total investasi yang akan kita keluarkan untuk usaha kopi keliling. Tentu dengan modal Rp4 juta ini, usaha kopi keliling tidak akan terlihat seperti usaha kopi keliling yang biasa-biasa, tetapi juga akan terlihat sedikit elegan dan tentunya unik. Nah, kemudian setelah kita mengasumsikan untuk modal investasi, kita juga perlu mengasumsikan berapa penjualan atau pendapatan kita selama 1 bulan. Dan nanti juga terakhir akan saya paparkan kira-kira kapan kita akan bisa bermodal. Nah, untuk penjualan, asumsi penjualan dan pendapatan, misal penjualan kita per hari itu bisa 50 cup atau 50 gelas per hari. Jadi kalau kita kalikan 50 kali harga jualnya 5.000, jadi pendapatan kita per hari sebesar 250.000. Dan kalau kita kalikan sebulan 250.000 dikali 30 menjadi Rp7.500.000. Sementara untuk biaya yang perlu di sini adalah biaya operasional. Biaya operasional kita ambilkan 5% dari penjualan, itu sekitar Rp375.000. Kemudian bahan baku 40% dari Rp7.500.000 sekitar Rp3 juta. Dan kemudian kita pakai 1 orang karyawan Rp1.500.000. Kemudian biaya tak terduga-nya Rp500.000. Nah, ada pertanyaan, kenapa tidak pakai listrik? Karena ini kita keliling kita tidak pakai listrik, dan teman-teman bisa memakai lampu emergency yang ada di rumah. Jadi total biaya yang kita dapatkan sekitar Rp5.375.000. Dan untuk total pendapatan dari penjualan kita selama 1 bulan, total pendapatan bersih sekitar Rp2.125.000. Nah, teman-teman, ini adalah pendapatan kita selama 1 bulan.
Dan terakhir kita akan asumsikan kapan kira-kira kita akan balik modal. Nah, untuk menghitungnya dapat kita lakukan dengan langkah sebagai berikut, yaitu pertama, total investasi awal itu kita bagi dengan total pendapatan bersih. Nah, investasi awal kita tadi kita dapatkan 4.140.000, sementara pendapatan bersih kita 2.125.000. Kemudian kita bagi antara total investasi awal dengan total pendapatan bersih, dapat 1,95. Dan kalau kita bulatkan menjadi 2 bulan. Nah, dari asumsi ini dapat kita simpulkan bahwa kita akan balik modal setelah usaha kita berjalan selama 2 bulan. Nah, maka dari asumsi ini dapat kita simpulkan bahwa kita akan balik modal setelah usaha kita berjalan 2 bulan. Ini diasumsikan jika kita memakai karyawan, dan kalau berjualan sendiri tentu balik modalnya akan lebih cepat. Nah, ini terserah teman-teman mau pakai karyawan atau mau jualan sendiri. Nah, asumsi yang saya berikan itu memakai karyawan. Kalau teman-teman jualan sendiri tentu balik modalnya akan semakin cepat. Teman-teman, itu saja informasi saat ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagi kepada teman-teman. Saya sangat berharap sekali mudah-mudahan ini informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya, juga bermanfaat bagi saya yang menyampaikan. Kemudian saya berharap juga jangan lupa teman-teman berikan kritik dan saran yang membangun untuk saya, untuk perkembangan channel saya ke depannya. Tentunya kritik dan saran yang teman-teman berikan yang membangun tentunya sangat berarti bagi kami. Tetap support channel ini agar kedepannya lebih berarti dan bisa berkembang menjadi lebih berarti dan menjadi sebuah channel pilihan untuk teman-teman yang ingin menjadi pengusaha, sebagai dasar, sebagai acuan atau sebagai gambaran buat teman-teman memilih sebuah usaha yang akan teman-teman jalankan. Saya akan bagikan berbagai macam analisa usaha, tentunya usaha mulai dari usaha kecil, menengah, dan insya Allah juga akan saya paparkan usaha-usaha yang skala menengah ke atas atau besar, tapi saya lebih tertarik untuk membahas usaha-usaha yang modalnya menengah ke bawah, karena setiap orang pengen memiliki usaha, namun pengen usaha itu yang modalnya tidak terlalu besar. Makanya untuk awal-awal ini saya akan coba berikan informasi-informasi analisa usaha yang modalnya minim, namun pendapatannya juga lumayan untuk kita sebagai karyawan biasa saat ini. Itu saja teman-teman, tidak terasa sungguh sangat singkat sekali waktu, dan video ini juga sangat singkat sekali saya berikan. Sengaja saya tidak memperpanjang waktu durasi untuk pembuatan video ini karena saya merasa teman-teman sudah tidak sabar lagi untuk memulai usaha-usaha tersebut. Makanya saya berikan secara singkat saja, dan mudah-mudahan saja ini sudah memberikan gambaran yang akan membantu sedikit banyaknya teman-teman nanti di lapangan. Itu saja teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan jangan lupa tetap tonton terus video saya dan beri support atau subscribe channel ini sehingga akan berkembang depannya.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.